Assalamualaikum ya, selamat pagi, siang, sore, malam ya teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan TMC Vlog dari Buitenzorg Bogor. Kali ini kita tuh dapat kabar yang cukup panas ya dari negeri Tiongkok atau negeri Cina. Update dari salah satu bisa dibilang produk ya. Produk yang secara umum ini memiliki base itu memang dari Suzuki di Cina gitu ya. Nah, kabarnya itu apa? Jadi di sana tuh Suzuki itu baru aja mendaftarkan dokumen homologasi. Ya, uji tipe lah kalau di kita itu ya. Untuk motorsport yang selama ini ya cuman kita bisa lihat doang ya dari sini ya. Walaupun sempat hadir juga dengan bentuk lain ya kayak misalkan Inazuma. Nah, mesinnya doang. Nah, ini adalah Suzuki GSX 250R. F, ada tambahannya F. Jadi sebelumnya itu kan kalau kita kenal itu ini namanya Suzuki GSX 250R ya teman-teman sekalian. Nah, ini ada tambahan F-nya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mesinnya masih sama menggunakan mesin SOHC, cuman nanti akan ada sedikit apa namanya update-nya yang bisa kita lihat gitu ya dari mesinnya. Nah, untuk teman-teman sekalian ketahui juga ya bahwa Suzuki itu menamakan atau menempatkan huruf R sebelum 250 atau sesudah 250 itu sebenarnya punya arti ya. Kayak misalkan ini nih ya, ini ditaruh di belakang 250. Itu biasanya dari awal itu menunjukkan bahwa mesinnya itu bukan mesin yang paling superior kayak gitu lah. Ya, kalau misalkan Suzuki menginginkan mesin yang lebih superior itu biasanya ditaruh sebelum huruf sebelum angka gitu ya. Kayak misalkan Suzuki GSX R150 menggunakan mesin DOHC udah pasti. Nah, kalau misalkan nanti Suzuki ke depan akan membuat mesin DOHC untuk 250, barulah mereka akan menamakan mungkin ya GSX R250. Tidak seperti ini. Kalau ini namanya masih GSX 250R pakai mesin SOHC. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat ya di layar ya bahwa ini kode yang motornya ini juga berubah dibandingkan dengan kode yang lama gitu. Walaupun memang ada beberapa part-part tuh yang masih mirip-mirip gitu ya. Motor ini nih GSX 250RF itu diproduksi dari kemitraan Suzuki ya di Cina dengan Haojue. Gimana ya bacanya itu ya? Haojue lah gitu ya. Ini sih masih mirip kayak yang lama, Wak, gini modelnya. Iya sih memang mirip, nah cuman ada beberapa perbedaan sih ya kalau misalkan kita lihat, perbedaannya fungsional ya dan cukup kompetitif nih. Nah, kalau misalkan kita lihat ya perubahan pertama itu ada di daerah headlamp. Nih, fascia headlampnya ini berubah nih teman-teman sekalian, walaupun masih menggunakan khasnya Suzuki ya, di mana lampunya itu atas bawah gitu ya, apa namanya, bertingkat tingkat kanan kiri gitu ya. Cuman ini bisa kita lihat ada kayak DRL-nya samping kiri kanan, masih mirip-mirip walaupun memang dibuat berubah. Nih ada lubang samping kiri kanan, masih nggak tahu apakah ini akan ada hubungan dengan ram air atau enggak, walaupun memang kalau kita bisa lihat ini ada hubungannya ke samping sini nih. Jadi mungkin channeling udara aja sih ya. Ini mungkin juga untuk bisa mendinginkan tangan atau segala macam untuk bisa menghadirkan angin ke arah belakang dari fairing. Cuman memang yang bikin dia berubah banget ya, cukup apa namanya, signifikan berubah adalah nih kehadiran nih winglet teman-teman sekalian ya. Aerodynamic winglet. Ada winglet di sisi kanan dari sisi kiri dan kanan ya. Tuh sebelah sono kecil banget. Ini cuma ada satu gambar nih teman-teman sekalian. Nah, jadi nggak ada kita lihat gambar sisi sebelah kanan atau kiri. Jadi di kiri dan kanan itu ada yang namanya wingletnya. Wingletnya sendiri ini menekuk wingtipnya ke arah bawah. Cuman di sini tuh dibuat lubang kayak gitu ya. Dia agak turun ke depan ya. Ya. Jadi kayak mau geluk banget ya. Ya, dan kalau saya melihatnya kehadiran winglet ini selain juga untuk mengikuti tren gitu ya. Ini akan membuat ya fix membuat tampilan depannya masih lebih agresif sih kalau menurut saya. Nah, kita bisa lihat juga apa namanya layering dari fairingnya nih yang update terbaru ya. Cuman kalau kita lihat lagi ke arah bawah, suspensinya masih tetap suspensi teleskopik nih teman-teman sekalian, masih sama seperti kayak GSX
250R yang sebelumnya. Nah, jadi masih teleskopik nih. Dengan sistem pengereman, wah ini nggak ada mereknya, 2 piston apa 4 piston nih ya, kayak gini. Udah ada ABS-nya nih, kita bisa lihat ada grid speed sensornya di sini. Nih, kalau mengenai masalah velgnya saya membingung apakah ini masih sama apa enggak ya. Cuman kayak gini nih teman-teman sekalian. Nah, engine-nya nih kita mau lihat nih. Ini kayak begini doang ya, ada tulisan VVL di sini ya. Engine-nya nih atau dapur pacu dari Suzuki GSX RF Suzuki GSX 250 RF ini kayak mana? Nah, jadi ini tuh banyak kalau yang mesin-mesin dahulu tuh bilang bahwa mesin Suzuki GSX 250R tuh kurang nendang karena masih SOHC 2 valve. Nah, di model 2026 yang baru ini, melalui informasi dari uji tipe itu mesin dengan kode EJB1 itu sudah menggunakan mesin tetap masih SOHC, cuman sudah 4 valve atau 4 katup. Ya bayangannya mirip-mirip seperti kayak mesin-mesin 150 cc 155 cc nya Yamaha lah, kayak gitu lah, SOHC tapi sudah 4 valve kayak gitu lah teman-teman sekalian ya. Dari perbedaan kayak begini ya, perubahan atau update itu powernya naik teman-teman sekalian, melonjak menjadi 29,2 PS atau bisa dibilang naiknya cukup signifikan sih ya, naik 4,2 PS dari versi sebelumnya hanya dengan nambahin 2 valve. Wah, jadi dari 2 valve menjadi 4 valve ya, jadi nambahin 2 itu melonjak tuh ya, menjadi ketambahan power ya. Nah, powernya naik tapi bobot dari Suzuki GSX RF ini masih tetap sama teman-teman sekalian ya, anteng di 178 kg. Jadi artinya apa? Power to weight rasionya bila dibandingkan dengan GSX 250R yang sebelumnya itu naik teman-teman sekalian. Di data homologasi itu top speednya tertulis 129 km per jam. Itu kayaknya sih hitungannya pakai GPS ya. Cuman kalau nanti dilihat di speedometer mungkin bisa aja lebih dari itu nih. Pertanyaannya, masuk Indonesia nggak nih? Gitu ya. Nah, Suzuki Indonesia sih selama ini sih masih belum punya keinginan ya untuk memasukkan GSX 250R. Nggak tahu nih dengan perubahan yang lebih agresif dari 250R dengan menjadi 250 RF, apakah mereka punya keinginan untuk bisa memasukkan motor ini, karena motor ini menggunakan mungkin ya ke depan juga akan jadi base engine yang sama dengan motor adventure yang cukup ngetop di Suzuki Indonesia, yaitu V-Strom 250 itu loh. Nah, gimana teman-teman sekalian? Kalau menurut teman-teman sekalian gimana? Apakah Suzuki Indonesia perlu memasukkan motor ini apa enggak? Tulis di kolom komentar. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.